Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode memantaskan diri menuju Baitullah. Ahilman, tadi kan disebutkan ya, tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Oke. Sebutan mabrur itu kan bukan berarti nggak beralasan, harus ada memenuhi kualifikasi lah gitu. Apa kualifikasi kita tuh bisa disebut haji yang mabrur? Oke. Mabrur itu berasal dari akar kata birrun. Birrun. Artinya kebaikan. Oh, kebaikan. Kalau mabrur berarti artinya kebaikan yang memancar. Atau kebaikan yang terus menerus menjadi kebaikan. Mabrur. Memancar bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain. Oh, jadi kalau sekarang ditanya, apakah haji umroh saya mabrur? Lihat 3 poin. 1, lihat sebelum berangkat. Niatnya karena siapa? Allah. Oke. 2, lihat ketika dia di sana. Apakah dia mengisi kebaikan ketika di sana atau tidak? Dan yang paling penting lihat yang ketiga. Sepulang dari sana. Apakah dia menjadi orang yang better than before? Atau seperti apa? Itu. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis gitu. Sholatnya makin khusyuk. Kalau di sana kita belum azan aja udah siap-siap kan? Environmentnya kan maksudnya lingkungannya itu membuat memang nanti semangat, sepulang gitu. dari sana ketika di tanah air, kira-kira effortnya sama nggak untuk ngejar takbiratul ihram pertama itu, ngejar nggak mau ketinggalan, bahkan sebelum aja sudah standby. Wow, nah gimana? Tapi biar bisa begitu gimana? Tolong dong, kasih tips untuk kita. Riyadhah latihan. Jadi kalau ditanya, kalau ada rezeki dan kita mampu ya, dan kita mau juga, kalau bisa setahun sekali lah gitu berangkat. Amin, ya Allah. Ya haji setahun sekali, umroh setahun 2 kali gitu. Tapi kan kalau haji kan memang wajib sekali cukup lah ya. Kalaupun misalnya, apalagi sekarang masa tunggunya lama, misalnya udah bisa haji sekali, alhamdulillah tinggal kita umroh. Ya itunya kayak ngecas lah. Kan mungkin beda environment ya. Ketika kesana dicas lagi, pulang ke sini semangat lagi, agak drop lagi ke sana. Makanya enaknya ada quotes yang bagus tuh di sosmed gitu ya. Enaknya healingnya orang kaya katanya. Sedih dikit ke Baitullah. Tapi sebenarnya nggak bisa. Iya benar, cuman tapi jangan jadikan acuan gitu. Karena bukan tentang kaya. Bukan itu, betul. Saya dengan izin Allah, Mbak Mila, ketika berangkat pertama bukan karena harta saya. Karena diberangkatkan waktu itu kan sekolah, kemudian berprestasi ya udah dengan izin Allah bisa berangkat gitu. Dan saya selalu ingat doa saya terakhir waktu itu. Ketika tawaf wada, ya Allah jangan jadikan ini sebagai pertemuan saya terakhir di sini. Jadikan setelah ini berkali-kali Engkau panggil namaku bersama keluargaku, bersama orang yang Kau cintai. Dan ternyata Allah jawab ya. Allah Maha Baik. Selalu ada cara untuk bisa kembali lagi ke sana gitu. Makanya biasanya izin ini ya. Kita pernah jalan-jalan ke luar negeri, ditanya, "Udah pernah belum ke Amerika?" Udah. Ya udah gitu, cukup udah. Tapi kalau ditanya, "Udah pernah belum haji umroh atau ke Baitullah?" Udah. Tapi ditanya, "Pengen lagi nggak?" Pasti pengen. Pengen banget. Jadi, sih gitu. Entah rasa apa yang Allah titipkan ke hati ini gitu. Kalau ke Baitullah tuh kita ridho berkali-kali deh. Iya, berkali-kali. Kalau ke negara-negara lain mungkin ya udah, yang penting udah gitu ya kadang-kadang. Kita kan udah pernah gitu. Udah pernah. Tapi kalau ke Baitullah kayaknya nggak pernah bilang nggak pernah, udah nggak mau lagi, enggak dong. Enggak. Pasti udah pernah tapi pengen lagi gitu. Nah itu rasanya yang berbeda lah. Jadi untuk juga misalnya sudah kesana kan merasakan nikmatnya ya, gitu ya, suasananya tuh Masya Allah gitu. Supaya tetap semangatnya seperti itu, semangat 45 gimana ya? Ya, seperti biasa rumusnya 4I. 4I, I yang pertama iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga ikhlas. 4 istiqomah. Itu aja. Jadi nanti dari 4I itu terus di tanah air kita kencengin. Nanti minta lagi untuk berangkat ke sana. Dicas lagi 4I lagi, dicas lagi 4I lagi. Jadi sekarang yang memantaskan kita hanyalah Allah gitu. Jadi istilahnya kayak Allah tuh ngasih undangan nih sama kita. Cocok kan nih orang diundang sama Allah gitu. Cocok lah, semua diundang kok. Ya pertanyaannya kan ada yang berangkat, ada yang enggak. Mbak Mila bikin acara nikahan, ngundang teman-teman. Ada yang datang, ada yang enggak kan? Iya. Nah yang datang pasti punya alasan lebih dong. Yang enggak datang ada alasan juga. Tapi saya setuju sih ya, maksudnya memantaskan diri itu supaya Allah undang itu memang butuh effort dari kita. Kalau kita enggak, kalau kita mungkin mendekatkan diri sama Allah, Allah tuh juga akan ngasih keyakinan sebenarnya. Makanya niat, azam, amal itu penting. Masya Allah. Satu niat dulu nih, pemirsa menyaksikan tayangan ini, tema ini niat. Ya Allah, kok dengerin Ahilman bicara Baitullah kayaknya pengen gitu. Niat.
Nanti berazam, mulai besok mau nabung atau misalnya besok mau buka tabungan haji gitu. Itu sudah mulai azamnya tuh. Nanti Allah akan menguatkan amal kita pada titik itu. Dan mohon maaf ya, kalaupun ajal kita menjemput, setelah proses panjang yang kita lakukan, kita tetap mendapatkan pahala yang sama. Walaupun kita masih belum sampai pada titik itu gitu. Makanya yang penting kitanya niat dulu. Ya, niat dulu. Makanya sering bilang gini, gimana caranya biar kita bisa berangkat haji atau umroh? 3. Satu. Daftar. Kalau nggak daftar nggak bisa dong. Iya benar. Iya, setuju. Daftar pakai uang nggak? Pakai. Daftarnya enggak. Formulir kan isi aja gitu. Baru nanti yang kedua bayar. Yang bayar siapa? Allah. Yang daftar kita, yang bayar siapa? Allah. Oh betul. Ya. Nah bayarnya pakai apa? Diubah nih mindsetnya Mila. Jadi mulai hari ini yang daftar saya, yang bayar bayarin Allah. Udah. Yang penting pokoknya Bismillah dulu. Nah bayarnya pakai apa? Pakai duit. Duit itu singkatan. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Masya Allah. D, doa. Makanya mulai hari ini setelah sholat, doa dong. Sok Ahilman mau tanya, jujur ya. Sebelum Mbak Mila mungkin kemarin berangkat, sering nggak doa sama Allah pengen berangkat haji umroh setelah sholat? Iya, karena kemarin udah pengen banget sih, jadi ya berdoa. Tapi rata-rata jarang. Oh iya. Rata-rata banyak orang mengeluhkan dengan masalahnya. Iya. Jarang ada yang, ya Allah panggil hamba berangkat haji umroh. Baru itu doa kalau ada yang ngelihat haji umroh kan? Kadang-kadang. Iya kan? Iya. Baru jadi bisa doa. Karena tertrigger gitu. Baru bisa doa itu kalau lihat orang statusnya di sana. Ya Allah pengen juga aku. Tapi ada takut loh kalau kayak gitu gimana tapi ya nggak apa-apa ya sebenarnya gitu. Makanya doa aja selipin aja. Berapa detik sih buat doa untuk minta haji umroh? Doa. Punya usaha. Usahanya apa? Makanya kan ada cerita-cerita banyak tukang bubur naik haji, tukang nasi uduk naik haji. Itu kan cerita logika. Mungkin gak ketemu, tapi kan usahanya dilihat. Inya ikhlas. Kayaknya ya serahin ke Allah. Tawakal. Udah insya Allah, bismillah Allah mudahkan. Iya. Ahilman ini luar biasa, menarik sekali. Pengennya sih masih panjang, tapi kenapa waktunya sudah habis? Udah habis ya? Sudah habis. Gak kerasa kan? Iya. Pokoknya ya Ahilman nanti doakan mudah-mudahan kami semua, pemirsa juga yang di rumah juga bisa Allah mudahkan ya. Amin, untuk berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Luar biasa ini. Hari ini mudah-mudahan hati kita ini terbuka, kita menjadi lebih yakin sama Allah, percaya kalau kita punya keinginan Allah pasti akan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa.